Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala man khuluquhul Qur'an, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Banyak orang yang terdorong hatinya. Selama ini Al-Quran, mushafnya bahkan sampai berdebu di raknya. Mushaf Al-Qurannya tak pernah disentuh oleh tangannya. Dengan datangnya Ramadan, mulai terketuk hatinya untuk perlahan membuka lembaran-lembaran yang selama ini terasa usang di dalam hatinya. Maka Masya Allah, Ramadan bulannya Al-Quran. Banyak guru-guru kita yang bahkan mentawakufkan pengajiannya, memberhentikan sementara kajiannya, tidak lain agar bisa memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Maka Masya Allah, dengan datangnya Ramadan, mari kita hidupkan Al-Quran dalam diri kita, dalam hati kita yang selama ini mungkin jauh daripada tuntunan Al-Quran. Maka Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memuliakan Al-Quran, pasti Al-Quran pun akan memuliakan kita. Bahkan sampai diperdebatkan oleh para ulama, apakah Rasulullah menjadi Rasul yang amat diagungkan disebabkan oleh Al-Quran, ataukah Al-Quran yang menjadi mulia karena Rasulullah yang menyampaikannya, yang mana bagi kita tidak lain keduanya sama-sama mulia dan keduanya saling memuliakan. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan, banyak dari kita ingin dihargai kehidupannya, banyak dari kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, banyak dari kita yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Dan digambarkan bahwa Al-Quran bisa menjadi bagian daripada kebahagiaan itu. Al-Quran bisa menjadi bagian daripada penenang hati kita yang selama ini gundah. Al-Quran bisa menjadi bagian daripada sahabat yang mungkin selama ini hati kita merasa kesepian di dunia ini. Maka digambarkan pula di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ladzi yaqra'ul Qur'an," atau bahkan dalam riwayat lain, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena ia tidak sekedar menemani di dunia, dia bahkan akan datang di akhirat nanti memberikan syafaat. Tidak sekedar datang, dia memberikan bantuan kepada kita di akhirat, yang mana orang berlari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tidak peduli ibu ayahnya, tidak peduli anaknya yang selama ini ia kasihi, saking paniknya ia di akhirat. Tapi Al-Quran datang di akhirat nanti menenangkan hati kita. Syafi'an, dia bahkan memberikan syafaat. Dia akan membela kita. Ya Allah, dialah yang membaca saya. Ya Allah, dialah yang menjadi pendamping saya. Bagi siapa itu? Li ashabih. Syafi'an li ashabih. Dia akan memberikan syafaat bagi sahabatnya, bagi yang dekat dengannya. Karenanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita yang mungkin masih jauh dengan Al-Quran, bagi kita yang mungkin jarang membaca Al-Quran, bagi kita yang mungkin jarang mentadabburi Al-Quran, Ramadan inilah momen kita untuk menyadarkan hati kita. Hati, kamu ingin tenang kan? Hati, kamu ingin bahagia kan? Hati, kamu ingin mendapatkan kesuksesan bukan? Maka dekatilah Al-Quran, menjadi bagian daripada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia, bahkan yang lebih baik nanti di akhirat. Maka Masya Allah, menjadi tahapan bagi kita untuk mengenal Al-Quran lebih dalam, dimulai dengan qiraah, sebagaimana awal mula turunnya Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Pertama yang penting kamu baca. Mau betul mau salah cara bacanya, bacalah Al-Quran. Banyak dari kita yang mengeluhkan, "Ustadz, saya takut baca Al-Quran, nanti salah." Tidak apa-apa salah. Yang penting apa? Pertama, cobalah untuk membaca. "Ustadz, saya takut dosa," katanya. Kenapa takut dosa? Karena saya masih salah-salah tajwidnya, nanti malah salah artinya, nanti malah salah maknanya, saya berdosa nanti.
Untuk tahapan orang yang betul-betul belum menguasai ilmu Al-Quran, bacalah. Yang pertama Iqra. Mau Anda sudah menguasai tajwid atau belum? Mau Anda sudah ahli atau belum? Mau Anda ahli dalam bacanya? Merdukah suaranya atau tidak? Bacalah qiraah. Bahkan bagi mereka yang berusaha membaca meski masih terbata-bata, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man qara'al Qur'an yatata'ata wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Siapa yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, kesulitan. Wa huwa alaihi syaq, bahkan berat sekali. Bismillah, alhamdulillah, masih kesulitan. Alhamdulillahi Rabbi, kesulitan. Maka bagi orang yang demikian, dia masih terbata-bata, dia masih kesulitan, tapi masih punya semangat yang amat luar biasa membaca Al-Quran, falahu ajran. Justru dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca. Kedua, pahala berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membaca dengan cara yang baik. Bahkan orang yang membaca terbata-bata biasanya mengulang bacaannya. Kita mungkin lancar sekali selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Orang yang terbata-bata, alhamdulillah, alhamdulillahi, berulang-ulang. Yang mana kita pahami amat masyhur adanya dalam hadis, orang yang membaca Al-Quran setiap hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan tidaklah alif lam mim itu 1 huruf, bal alifu harfan, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Masing-masing 1 huruf. Sehingga orang yang terbata-bata, Masya Allah, mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka ini kabar gembira buat teman-teman yang mungkin di bulan Ramadan ini masih kesulitan membaca Al-Quran. Tetaplah maksimal untuk membaca. Bagaimanapun kondisinya kita saat ini, masih terbata-bata, Kak, masih kesulitan, masih belum tahu mana mat tobi'i Ustadz, mana yang mat wajib mutasil, mana saya nggak tahu, yang penting panjang. Bacalah. Karena yang pertama adalah qiraah. Bagi teman-teman yang sudah melewati fase ini, maka masuklah ke tahapan yang kedua, adalah tilawah. Warattilil Qur'ana tartila. Berusahalah untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan penguasaan tajwid yang tepat, dengan tahsin yang tepat, didampingi dengan guru yang tepat. Ketika sudah ini dilalui, masuklah ke tadabbur, mulai pahami maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah orang itu mentadabburi Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an, memahami maknanya? Bukankah jika Al-Qur'an itu tidak dibuat oleh Allah akan banyak perselisihan, banyak kontradiktif di dalamnya? Maka Masya Allah, perintah yang ketiga tidak sekedar qiraah, tidak sekedar tilawah, coba mulai tadabburi Al-Qur'an. Yang keempat, sudah berusaha memahami maknanya, maka mulailah tahfiz. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Bahasanya kami, sehingga punya peluang kawan-kawan pun bagian daripadanya. Sehingga orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, menjaga dengan baik Al-Quran, dia bagian daripada orang-orang yang sedang menjaga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah yang amat luar biasa. Teman-teman yang berusaha sampai tahap ini, istiqomahlah. Pun jaga hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hafal Al-Quran atau ikut kajian Al-Quran, tapi justru hati kita jauh daripada Al-Quran. Ada yang hafal 1 juz, Masya Allah. Hafal 2 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan 30. Tapi na'udzubillah, melihat orang yang masih terbata-bata, dia masih terbata-bata, jauh sekali. Dia masih remeh bacaannya. Atau orang yang hafal Al-Quran, adzan, tidak mendengarnya, seperti orang tuli. Artinya apa? Orang yang sampai tahap ini, tapi na'udzubillah, hatinya tidak mengikuti Al-Quran yang selama ini ia kaji, yang selama ini ada di dalam pikirannya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sebatas di lisan kita, tapi tidak masuk ke dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka raih kemuliaan Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi sahabat kita. Al-Quran menjadi kawan kita,
sehingga kemuliaan pun kita mendapatkan syafaat Al-Quran pun Rasulullah pasti akan menyambut kita dengan sebaik-baik sambutan di akhirat nanti. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.